Kita nyalakan MCB-nya dulu. Ketika MCB dinyalakan, maka lampu indikator stopnya akan menyala. Nah, sekarang saya akan coba start. Apa yang terjadi? 3, 2, 1. Nah, ketika di start, maka motor pun akan berputar. Anggap aja ini motor 3 fasa, dan untuk indikator startnya akan menyala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel teknik listrik. Barusan yang saya praktekkan yaitu untuk rangkaian panel motor 3 fasa atau panel pompa air, yang dimana saya ilustrasikan dengan satu buah lampu. Anggap aja ini lampu motor 3 fasa. Nah, untuk cara pemasangan kabelnya kayak gimana, saya akan simulasikan. Untuk cara pemasangan kabelnya, diperhatikan baik-baik ya. Oke, jadi di sini saya akan mensimulasikan untuk pemasangan kabel rangkaian pompa air motor 3 fasa dengan menggunakan satu buah kontaktor. Jadi berhubung banyak yang bilang ya, untuk pemasangan secara praktik agak bingung. Jadi di sini saya akan melakukan pemasangannya secara simulasi dan sama persis nanti kayak praktiknya. Tolong disimak baik-baik. Jadi ini adalah rangkaian kontrolnya, lihat. Rangkaian kontrolnya tuh kayak gini. Ini ada MCB, ini ada overload, stop, start, dan kontaktor. Di sini ada penguncinya. Di sini ada lampu merah yang untuk stopnya, lampu hijau untuk startnya, dan lampu kuning untuk yang overload. Dan ini untuk rangkaian pengawatan atau rangkaian daya yang ke motor. Oke, lanjut aja ya. Untuk cara masangnya kayak gimana, lihat. Nah, di sini kan sudah ada panelnya nih. Ini udah ada kontaktor, ini ada overload, ini ada MCCB dan MCB. Ini adalah inputan dari RST dan ini adalah netral. Dan ini adalah ke motornya. Ini adalah lampu indikatornya. Ini pas button start dan stop. Oke, untuk overload ini sudah digabung ya. Ini secara terpisah tetapi sudah langsung digabung di 246 ini. Teman-teman pasti sudah paham ya. Oke, lanjut. Untuk cara pemasangan kabelnya kayak gimana? Lihat, untuk yang pertama itu kita pasangkan dulu dari RST masuk ke MCCB. Setelah itu masukkan ke MCB yang dari T, dari S, dari R, silahkan terserah teman-teman mau dari mana aja, boleh. Untuk selanjutnya dari keluaran MCB ini masuk ke NC yang nomor 95. NC ya, tapi yang overload ya, jangan sampai salah. Untuk selanjutnya dari 96 masuk ke nomor 1 yang pas button stop. Perhatikan baik-baik untuk cara pemasangan kabelnya. Selanjutnya dari nomor 2 dimasukkan ke nomor 3 yang pas button start, dan dari nomor 4 dimasukkan langsung ke A1 yang kontaktor. Nah, di sini biasanya untuk kode-kodenya itu yang stop ini 12 dan yang start ini 34. Terus selanjutnya dari A2 masuk ke netral. Untuk selanjutnya pemasangan penguncinya. Nah, sudah saya jelaskan dari sebelum-sebelumnya bahwa pengunci itu harus dimasukkan dari start ya, 3 dan 4. Nah, dari 3 ini langsung dimasukkan ke nomor 13 NO yang kontaktor. Jangan sampai salah ya, yang NO nomor 13. Dan dari 14 masuknya ke nomor 4. Nah, di sini dari nomor 4 itu kan masuknya, lihat, ke A1 bisa, dan dari nomor 4 langsung juga bisa. Nah, saya ngambilnya dari A1 aja, di jumper masuk ke 14 supaya berdekatan. Oke, paham sampai sini? Nah, 13 dan 14 ini adalah penguncinya, pengunci kontaktor ini ya. Oke, teman-teman pasti paham lah. Nah, untuk selanjutnya pemasangan indikator. Pemasangan indikator yang start dulu. Lihat. Dari 95 dijemperkan masuk ke 19, dan dari 20 keluarannya masuk ke indikator start yang warna hijau. Nah, ini masangnya harus di NO karena indikator lampu ini akan menyala jika kontaktornya bekerja. Nah, untuk selanjutnya pemasangan yang ke stopnya, yaitu yang dari 95 atau dari 19 boleh silahkan dimasukkan ke NC. NC yang 41 dan 42 masuk ke indikator yang warna merah, yaitu yang stopnya. Kenapa harus di NC? Karena rangkaian ini ketika kontaktornya tidak bekerja, maka dia akan langsung connect ke stopnya, maka stopnya ini kan langsung menyala. Selanjutnya, sekarang untuk pemasangan overloadnya. Lihat, untuk overload itu bisa dijemperkan dari sini, lihat. Dari 95 masuk ke 97, dan dari 98 masuk ke overload, yaitu ke
indikator overload. Indikator overload itu harus dipasang di NO. Jadi ketika nanti overloadnya ini kerja, maka si NO ini akan berubah menjadi tersambung. Sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, silahkan dilihat. Nah, sekarang untuk pemasangan netral yang di indikator. Untuk pemasangan netralnya bisa digabung-gabung kayak gini ya, saling jumper-menjumper, karena masing-masing indikator ini membutuhkan netral. Langsung aja ke netral disambungkan. Nah, sekarang untuk pemasangan rangkaian dayanya. Untuk rangkaian dayanya, lihat pemasangan di mana. Nah, dari MCB yang RST masuk ke 135, jangan sampai salah ya, RST masuk ke 135. Selanjutnya, keluaran dari overload T2, T4, dan T6 ini masuk ke motor yang 3 pasa. Nah, untuk rangkaian dayanya hanya segini aja nih. Udah, jangan sampai salah ya. Oke, untuk cara pemasangannya sudah selesai kayak gini. Mohon diperhatikan dan diikutin dari awal supaya tidak salah pemasangan kabelnya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke praktiknya kayak gimana dan cara kerjanya kayak gimana. Nah, jadi gitu ya untuk cara pemasangan kabelnya. Harap disimak baik-baik, takut salah untuk pemasangannya. Jadi, kalau mau praktik silahkan diperhatikan dari awal. Nah, di sini saya sudah ada rangkaian jadinya. Jadi, ketika tadi disimulasikan dan ini adalah rangkaian jadinya, maka di sini saya akan coba praktikkan untuk cara kerjanya kayak gimana dan saya akan bahas kembali. Lihat. Seperti yang sudah tadi saya bahas di simulasi, lihat di sini kan dari MCB dimasukkannya yaitu ke NC yang overload, keluarannya masuk ke stop yang nomor 1, dan yang nomor 2 masuk ke start yang nomor 3, dan nomor 4 masuk langsung ke A1 dan A2-nya ke netral. Nah, di sini kan perlu yang namanya pengunci. Pengunci itu dipasangnya di start sini. Lihat, ini startnya masuk ke NO, dan di sini yang nomor 4 masuknya di A1 digabungkan ke NO yang nomor 13. Jadi 13-14 ini adalah penguncinya. Untuk pemasangan indikatornya, lihat di sini kan pemasangan untuk indikator stop, maka dipasang di NC sini. Sudah saya jelaskan tadi ya di simulasi. Dan untuk yang startnya ini yang warna hijau dipasang di NO yang sini. Oke, paham? Nah, untuk yang overload, mohon maaf ya, overload ini yang warna merah juga karena saya belum punya yang warna kuning. Anggap aja ini overloadnya dipasang di NO yang overload sini, yaitu yang 9798. Nah, untuk rangkaian dayanya, berhubung saya tidak punya motor 3 pasa, maka saya akan ilustrasikan dengan lampu yang warna kuning ini. Yang harusnya kalau rangkaian 3 pasa itu, yang dari RST sini dimasuk ke L1, L2, dan L3. Dan keluarannya yang T1, T2, sama T3 ini dimasukkan ke motor 3 pasa. Berhubung saya gak punya, maka sama aja. Jadi yang pasa netral masuk ke sini dan yang outputnya untuk ke lampu. Oke? Paham sampai sini? Nah, untuk selanjutnya saya akan coba rangkaiannya. Akan saya coba on-kan untuk MCB-nya. Lihat, ketika di-on-kan apa yang terjadi. Nah, ketika posisi on, maka si lampu stopnya ini akan menyala, menandakan untuk rangkaian ini siap di start atau motornya dalam posisi stop. Nah, ketika kita menekan start, maka nanti motornya akan bekerja atau berputar. Kita coba untuk start ya. 3, 2, 1. Nah, lihat. Ketika ditekan startnya, maka kontaktornya akan kerja dan indikator yang startnya ini akan menyala. Dan lampu pun akan menyala dan motor pun akan berputar. Jika motor berputar, maka menandakan indikasinya startnya menyala. Oke, kita stop lagi. 3, 2, 1. Nah, ketika di stop, maka indikator stopnya menyala. Kita start lagi. Nah, ketika di start, maka motor berputar dan indikator yang startnya akan menyala. Nah, sekarang ketika motor lagi berputar, lagi start, indikator start juga lagi menyala. Maka di sini tiba-tiba untuk bebannya mengalami beban lebih dan melebihi arus yang disetting di overload. Maka saya akan mencoba untuk menyalakan overloadnya dengan cara menekan tombol trip yang di sini. Maka apa yang terjadi, lihat. Nah, ketika overloadnya kerja yang ini, maka otomatis untuk rangkaian kontrol ini akan mati dan untuk indikator lampu overloadnya menyala. Kenapa ini mati rangkaian kontrolnya? Karena dipasangnya tadi di NC yang masuk dari MCB sini. Ketika overloadnya kerja, maka si NC ini kan berubah menjadi tidak tersambung, sehingga tegangan yang masuk ke kontrolnya tertahan di sini, di NC sini. Maka untuk rangkaian kontrol semuanya mati.
dan indikator overload menyala. Dengan indikator ini menyala, maka sudah dipastikan bahwa motor tersebut mengalami beban lebih atau ada kerusakan. Oke? Jadi segitu ya untuk cara kerja dari rangkaian ini. Untuk cara merakit panel motor pompa air untuk yang 3 pasang, mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.